Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Insya Allah pemirsa, di dalam kesempatan pada hari ini saya akan memberikan salah satu doa yang dimana doa ini berfungsi untuk mengetahui pelaku ataupun mengetahui seseorang yang ingin berbuat zolim kepada diri kita. Jadi insya Allah doa ini cukup kita tulis ya, dan tidak harus kita tebus dengan berpuasa ataupun tirakat. Dan insya Allah buat panjenengan yang mungkin keluarganya, anaknya, ataupun saudaranya, ataupun bapak dan ibunya ya sedang sakit ya, tetapi kita perlu ya, ketika salah satu keluarga ataupun anggota kita ini sedang dilanda sakit ya, kita perlu mencurigai ya, apalagi ya dari keluarga panjenengan ya mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh ya, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh, sudah berobat ke sana kemari tetapi belum ada hasil. Nah, di sini kita harus perlu kita waspadai ya. Nah, sebenarnya kita sebagai umat muslim tidak boleh suudzon ataupun menuduh ke seseorang, tetapi apa salahnya kalau kita ini mencurigai ya, bukan menuduh tetapi mencurigai ya, agar supaya tahu siapa sebenarnya pelaku orang-orang yang berbuat zolim ke keluarga kita ini ya. Jadi insya Allah jika panjenengan ingin mengetahui seseorang yang berbuat zolim ke keluarga panjenengan, maka nanti boleh panjenengan mengamalkan ataupun menyimak ya video yang akan saya bagikan di kesempatan pada hari ini. Insya Allah tata cara ini tidak menggunakan puasa, tidak menggunakan ritual-ritual yang memberatkan diri kita ya, hanya saja tulisan doa ini nanti kita tulis ya, cukup kita tulis di telapak tangan ya. Jadi buat panjenengan yang suka berbuat zolim ya, berhati-hati karena di zaman sekarang, apalagi sekarang zaman canggih ya. Ya, kita jika panjenengan menemukan seseorang yang ahli zikir ya, yang ahli ibadah, maka orang tersebut bisa mengetahui ya. Jadi pemirsa, kita langsung saja ke topik pembahasan untuk ayat ya yang bisa kita gunakan untuk mengetahui ya seseorang yang ingin berniat zolim ke diri kita ataupun ke keluarga kita ya. Panjenengan ya buka ayat suci Al-Quran ya, buka ayat suci Al-Quran ya, carilah surat Yusuf ya, surat Yusuf ayat 101. Nah, setelah panjenengan menemukan surat Yusuf ya ayat 101 ya, panjenengan nanti dibaca dulu ya, dibaca dulu ya. Setelah dibaca ya, jika dirasa sudah benar surat Yusuf ayat 101, lalu panjenengan tulis ya, ketika ingin panjenengan gunakan untuk mengetahui seseorang yang ingin berbuat zolim ke diri panjenengan ataupun ke keluarga panjenengan ya.
Jadi yang panjenengan harus tulis surat Yusuf ayat 101 ini tidak ditulis semuanya, cukup kita tulis sebagian, ya, sebagian aja. Nah, untuk panjenengan lebih detail ataupun lebih pahamnya lagi, bagian mana yang harus kita tulis, ya, dari surat Yusuf ayat 101 ini, panjenengan boleh mencatat doa ataupun surat Yusuf yang sudah saya sediakan di bawah sini. Nah, itu adalah surat Yusuf ayat 101, ya, yang kita potong di bagian depan. Nah, setelah itu tata cara penggunaannya bagaimana? Tata cara penggunaannya sebelum panjenengan tidur, ya. Ingat ini ya, sebelum panjenengan tidur, ya, posisi mata panjenengan ini sudah mengantuk, ya. Ketika panjenengan sudah mengantuk, tulislah ayat tersebut, ya, ataupun doa tersebut yang tadi saya cantumkan, ditulis di telapak tangan kiri, ya, menggunakan ballpoint. Ditulis di telapak tangan kiri, ya, menggunakan Arab Latin boleh, tapi lebih bagusnya, lebih sempurna menggunakan huruf Arab. Tulislah, ya, di telapak tangan kiri kita. Setelah ditulis di telapak tangan kiri kita ini, lalu telapak tangan kiri kita ini buat apa? Bantalan, ya, ditaruh di pas telinga kita seperti ini, buat bantalan tidur seperti ini, ya, sebagai contoh seperti ini, ya, ini buat bantalan, ya, jangan sampai panjenengan dilepas, ya. Setelah ditulis ayatnya di telapak tangan kiri ini, lalu buatlah buat bantalan, taruhlah di pas telinga kita ini, ya, sampai panjenengan tertidur pulas. Nah, biasanya dikerjakan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau memang ini jodoh, ya, jodoh buat panjenengan, maka panjenengan akan mendapatkan suatu gambaran, ya, suatu petunjuk melalui mimpi, ya. Yang sudah-sudah yang pernah saya lakukan itu, saya menemukan seseorang, ya, laki-laki yang tidak saya kenal, ya, hadir di dalam mimpi saya ketika saya mempraktekkan tata cara ini. Nah, orang tersebutlah yang hadir di dalam mimpi kita ini, orang yang berniat zolim ke diri kita ataupun ke keluarga kita, ya. Biasanya tata cara ini dilakukan 1 kali, ya, belum ada hasil, biasanya 2 hari ataupun 3 harinya baru kita menemukan gambaran melalui mimpi. Ingat, tulislah ayat tersebut yang tadi saya cantumkan di video saya, tulis menggunakan huruf Arab, ya, di telapak tangan kiri kita menggunakan ballpoint, ya. Setelah kita tulis, ya, semuanya, lalu tangan kita ini, tangan kiri ini buat bantalan tidur kita, taruhlah di pas telinga kita ini saat kita tidur. Jadi seperti ini, tutupkan ke telinga, nah seperti ini, lalu kita tidur sampai kita tidur terpulas. Maka biasanya, ya, jika memang keluarga kita ini dikerjain sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk orang-orang yang zolim, maka orang tersebut akan muncul ataupun akan hadir di dalam mimpi kita, ya. Jika panjenengan di dalam mimpi menemukan seseorang perempuan yang tidak panjenengan kenal mungkin, ya, nah itulah salah satu gambaran, ya. Jika panjenengan menemukan di dalam mimpi seseorang yang mungkin panjenengan kenal, bahkan itu akrab dengan panjenengan, itulah mungkin salah satu, ya, gambaran bahwa orang tersebutlah yang menzolimi diri Anda, baik keluarga Anda. Jadi insya Allah tata cara ini sudah saya praktekkan dan alhamdulillah berhasil, ya. Jadi cukup kita menuliskan ayatan ini di telapak tangan kita, ya. Insya Allah
siapapun yang ingin berbuat zalim ke diri kita maupun ke keluarga kita, insya Allah akan ditemukan di alam mimpi. Jadi itu saja mungkin pemirsa, dengan secuil ilmu ini semoga bisa bermanfaat, semoga bisa berguna untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata, dari saya Ngokan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.